menjelaskan maksudnya di sini nanti juga memuat asbabi, sebab-sebabnya, arkanihi, rukun-rukunnya, ahkam, mubtilat, hukum-hukum dan perkara yang membatalkan. Tayamum sendiri itu rukhsah mutlak. Iya, wahwa rukhsatun mutlaqan. Jadi tayamum itu rukhsah, kemurahan yang mutlak. Kemurahan secara mutlak. Baik itu lifaktil ma' aula. Baik itu karena tidak ada air atau tidak. Ya, nanti kan karena sakit, nah itu kan ada air tapi sakit yang bisa tayamum. Jadi mutlak, rukhsah yang mutlak. Dan tayamum itu termasuk wamin khususiyatina, itu khususiyah untuk kita atau umat Kanjeng Nabi, umat Muhammad. Jadi sebelum-sebelumnya itu tidak ada tayamum itu. Makanya disebut khususiyatina, khususiyah untuk kita umat Muhammad. Wa fi batinu sahil matni taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qablahu. Dalam sebagian naskahnya matan mendahulukan pasal ini atas pasal sebelumnya. Jadi sebelumnya kan apa? Masul Hufain. Nah, jadi dalam sebagian naskah itu mendahulukan tayamum daripada Masul Hufain. Nah, sedangkan mendahulukan masul khuffain wa taqdimu masul khuffaini wa taqdimu masil khuffaini ala tayammumi aula, mendahulukan mengusap, jadi pasal mengusap kedua muzah daripada atau mengakhirkan tayamum itu lebih utama. Jadi urutan ini sudah pas gitu loh, maksudnya sudah pas. Tapi dalam naskah yang lain itu mendahulukan tayamum daripada masul khuffain. Jadi mendahulukan masul khuffain atas tayamum itu lebih utama ya, seperti di dalam naskah ini, yang di sini ini naskah ini. Kenapa? Li'annal masha wa in kana ba'da taharatin wa in kana ba'da taharatin tubahu bihi sholawatun muta'addidatun wa bihi yatimmu raful hadas wa bihi yatimmu raful hadas. Karena mashu mengusap muzah itu, muzah. Ya meskipun itu merupakan sebagian dari thaharah yang mana tubahu bi sholawatun muta'addidatun, yang mana diperbolehkan melakukan sholat yang muta'addidah, dan dengan masku itu yatimmu raful hadas, jadi menghilangkan hadas menjadi sempurna. Ya, itu alasannya kenapa masku didahulukan. Jadi kan kemarin itu kan masul khuffain wudu. Jadi wudu karena dia pakai muzah maka cukup dengan diusap. Dengan mengusap muzah itu kan dia kan diperbolehkan sholat misalnya berulang-ulang kan nggak apa-apa, sholat berlebih, yang penting belum batal lah ya, yang penting belum batal kan tidak masalah, boleh. Kecuali kalau yang itu apa tadi kemarin itu, yang apa? Daimul hadas, kecuali itu hanya satu. Lalu yang selain itu kan boleh kan, misalnya zuhur masku terus belum batal melakukan sholat asar, masuk sholat asar kan boleh, diperbolehkan. Itu untuk masul khuffain kan boleh sholatnya. Tapi kalau tayamum kan tidak boleh.
tayamum itu kan hanya untuk satu fardu, satu fardu dan beberapa sholat sunnah atau hanya sunnah saja, hanya sunnah saja. Kenapa sunnah saja? Misalnya dia sudah melakukan sholat fardu terus dia tayamum lagi melakukan terus batal melakukan tayamum lagi untuk melakukan sholat sunnah, kan hanya diperbolehkan sholat sunnah tok itu. Setelah itu kan tidak boleh. Ya, jadi itu makanya didahulukan yang mana? Masul khufain gitu. Jadi seperti ini saja. Ini menjadi pertimbangan para penulis, para musonef, penulis kitab itu, para penulis kitab itu dipertimbangkan tentang peletakan pasalnya. Jadi tidak agar tidak ngawur, syukur ngawur enggak, juga mempertimbangkan apa ini lebih utama yang mana, lebih caranya lebih bobotnya itu lebih kuat yang mana yang harus didahulukan. Penulisan itu sampai mempertimbangkan itu. Nenek kamu misalnya kepikiran nggak seperti itu? Kepikiran nggak? Mau nulis itu kamu kepikiran nggak? Ini saya dahulukan daripada yang ini. Kenapa kok kamu dahulukan? Karena ini pertimbangannya begini lebih diunggul lebih, ada nilai lebihnya. Bisa sampai ke situ belum? Nah kalau belum berarti kan kamu harus belajar tentang ini. Jadi dalam penulisan itu ada yang dipertimbangkan. Ini diletakkan di mana? Di sini apa di setelahnya apa sebelumnya? Ya, ada pertimbangan-pertimbangan. Nilainya ini lebih kuat yang mana nilainya? Nilai dengan pertimbangan itu loh, nilai itu, bukan nilai nominal, bukan nilai, maksudnya nilai pembahasannya itu loh, itu lebih. Makanya kan dalam bab fikih itu mesti yang didahulukan itu apa? Toharoh, karena itu dasar. Karena itu dasar dari semuanya, dasar dari segala ibadah yang mau dilakukan itu, entah itu sholat, entah itu itikaf atau apa, ya mesti butuh toharoh kabeh. Makanya kan toharoh yang pertama-tama dibahas, dibicarakan. Nah, terus watayamum lughatan al-qasdu. Tayamum itu secara bahasa adalah al-qasdu, bermaksud. Jadi punya maksud, bermaksud itu secara bahasa. Nah, sedangkan menurut syarak, menurut istilah syar'i wa syar'an, isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw ghuslin aw wasli udwin bi syara'ita mahsusatin. Sedangkan tayamum secara syar'i menurut istilah syara adalah mendatangkan debu yang suci dan mensucikan ke wajah dan kedua tangan. Nah, itu sebagai gantian dari wudu atau mandi atau membasuh anggota dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan. Bisyara itu maksusatin. Jadi badalan, jadi sebagai gantian an wudu'in au ghuslin au ghusli. Nah, ini wudu dibedakan ya bacanya, ghuslin au ghusli udwin. Gantian dari wudu atau mandi atau membasuh anggota dengan beberapa syarat yang maksudnya membasuh anggota itu gitu. Misalnya ada anggota yang tidak bisa terkena air selain anggota tayamum lah ya. Anggota tayamum, kakinya misalnya kena apa, misalnya nggak bisa dimas wudu, ada kaki yang tidak terbasuh karena luka misalnya atau karena dibalut atau apa. Nah maka itu harus diganti dengan tayamum. Enggak kok terus cuma tayamum tok, enggak, ya tetap wudunya tetap seperti
seperti biasanya itu, cuma pas nanti sampai ke kaki, lah itu yang waras dibasuh, lah yang nggak kena air itu dijoli tayamum gitu loh maksudnya. Ora kok langsung tayamum tok sudah nggak ora iso, nggak bisa seperti itu. Jadi makanya kan ini badalan ghusli udwin, sebagai ganti membasuh anggota. Anggota yang bagaimana? Anggota yang tidak bisa terbasuh. Atau mandi misalnya ada anggota yang nggak kena air, karena kalau kena air malah terjadi penyakit, sakitnya tambah parah misalnya. Maka ya habis itu ya yang waras-waras yang sia-sia itu dikena air, diguyur air. Nah yang tidak terkena air itu diijoli, diganti dengan tayamum. Itu namanya ghusli udwin, maksudnya itu. Wa syaraitu tayamum khamsatu asyara. Syarat-syarat tayamum itu ada 5. Wa syaraitu tayamum khamsatu asyara. Syarat-syarat tayamum ada 5. Wa fi ba'dinu salimatni khamsu fisalin. Dalam sebagian naskahnya matan, naskah yang lain itu ada kata-kata khamsu fisalin. Kalau di sini ada kata khamsatu asya, tapi di kitab yang lain, artinya di naskah yang lain ya sama ya, Fathul Qorib sama-sama takrib itu mengatakan di situ tertulis khamsu khisalin. Nah, kemarin itu kan di awal kan diterangkan ada itu namanya ghayatul ikhtisar, ada takrib. Namanya saja ada berapa itu? Ada 2 kan? Namanya kan ada 2, ghayatul ikhtisar sama takrib kan. Makanya naskahnya itu pun, manuskripnya itu pun ada yang berbeda, redaksinya itu ada yang berbeda. Di sini pakai redaksi khamsatu asya, terus di naskah yang lain, di manuskrip yang lain ya podo saja nih, kita podo, cuma di situ kata-katanya itu khamsu khisalin. Kok bisa begitu ya? Tidak tahu, mungkin ya beda penulisnya, muridnya podo-podo muridnya, cuma nulisnya yang satu pakai khamsatu asya, yang satu pakai khamsu khisal, mungkin begitu. Nah, kamu misalnya sama-sama begini saja terus disuruh nulis, mungkin kata-katanya berbeda, cuma maksudnya sama. Hadis-hadis itu kan juga begitu kan. Riwayat ini redaksinya begini, kalau riwayat ini redaksinya begini, tapi maksudnya kan sama. Ahadua yang pertama, jadi syarat wujudul udhi bisafarin au marotin. Pertama adalah adanya uzur. Uzurnya itu apa? Sebab safar atau sakit. Jadi uzurnya sebab uzurnya itu apa? Safar, bepergian atau sakit. Ya, jadi aslinya uzurnya itu al-ajzu anistiqmalil ma'. Al-ajzu anistiqmalil ma'. Jadi tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan atau lemah untuk menggunakan air. Lah, lemahnya itu ada 3 sebab. Yang pertama faktul ma', tidak adanya air. Memang nggak ada air beneran, nggak ada. Nah, faktul ma' atau tidak ada air itu sebab safar, sebab bepergian di tengah gurun misalnya, kan tidak ada air di tengah gurun itu, atau di gunung misalnya, kamu muncak di gunung enek banyu, cuma diselot dia apa? Bekas apa? Lubang itu yang nggak bisa dipakai misalnya, nggak bisa dipakai, berarti kan tidak ada air itu, faktul ma'. Terus yang kedua khaufu wasani khaufu mahzurin min istiqmalil ma' kabat ibur'in
Yang kedua sebabnya adalah khawatir sesuatu yang ditakuti, artinya mengkhawatirkan terjadi bahaya gara-gara menggunakan air. Apa itu misalnya? Ya sakit atau lambat sembuhnya. Bati bur'in itu nggak sembuh-sembuh, mau sembuh kena air tambah lagi, terus mau kering lagi kena air lagi jadi parah lagi lah, itu namanya bati bur'in, nggak sembuh-sembuh. Atau auziyadati alamin, atau tambah sakitnya bertambah, ausyainin, atau terjadi ausyainin fahishin, atau terjadi cacat yang mencolok pada anggota dzahir. Misalnya kalau terkena air maka kulitnya akan menjadi berubah tambah jelek. Misalnya kan luka, misalnya iki gak kena air, misalnya luka itu luka parah, kena racun apa misalnya, nah kena air ini nanti parah, tambah parah, gak sembuh-sembuh parah. Atau yo gak, sakitnya gak parah, cuma nanti bekasnya ini nanti jadi jelek. Misalnya kan kulit begini terus jadi putih koyok kertas gini kan malah jelek kan. Nah kalau semuanya kan nggak apa-apa, pinggir kita kan jadi jelek. Jenenge belang kuwi. Jadi belang. Itu tadi apa yang kedua. Jadi karena apa? Khaufu mahdurin min istimalil ma kabatiburin au maradin, atau sakit. Terus yang ketiga asalisu hajatu ilal ma. Jadi kebutuhannya terhadap air. Jadi ada semacamnya ya kebutuhan air akan air. Jadi airnya menipis, hanya cukup untuk diminum dan untuk masak. Kalau dibuat untuk wudhu, dibuat untuk mandi, maka ya nggak bisa minum, nggak bisa masak. Itu namanya hajat ilal ma, hajat ilal ma. Jadi ada tiga tadi sebab ketidakmampuan menggunakan air itu. Ada tiga hal. Yang pertama, tidak ada air. Ini nyata, kenyataannya tidak ada air, tidak ada. Yang kedua, takut menggunakan air. Ini kan ya sama saja. Jadi tidak mampu menggunakan air, takut menggunakan air. Kenapa? Karena sakit. Atau nanti kalau pakai air malah jadi parah sakitnya. Itu takut menggunakan air. Yang ketiga, kebutuhan akan air. Untuk apa? Dikonsumsi. Itu kan sama saja dengan fakdul mak, sama hukumnya, sama fakdul mak, tidak ada air kan tadi. Air cuma cukup untuk dikonsumsi, gaya kopi, gaya apa minum, dibuat untuk masak, gaya sayur masak. Nah hanya itu. Kalau nanti dibuat wudhu, dibuat mandi, nggak bisa masak, nggak bisa apa, kayak kopi, bikin kopi. Nah ini, atau karena apa? Untuk minum hewan, misalnya hewan hayawan muhtarom. Jadi ada air sebenarnya agak banyak, satu ember lebih atau satu drum lah, satu drum. Tapi untuk persediaan minum hewannya, loh, sapinya kan juga butuh minum, kambingnya juga butuh minum, dirinya juga butuh minum. Nah kalau nanti dipakai, nah sapinya nggak bisa minum. Nah misalnya, nah sekarang kan dia kan sudah nggak butuh. Lah besoknya, ya kalau besok ada air lah, kalau nggak ada, ya maksudnya kan bisa halan, bisa ma'alan, bisa sekarang, bisa besoknya lagi ma'al nanti. Jadi jaga-jaga itu loh untuk minum hewan itu ya termasuk manusia itu juga maksudnya. Enggak apa terus hewan terus kambing tok itu enggak, maksudnya ini hewan di sini lebih umum gitu loh. Hayawan muhtaram lebih umum juga, enggak hanya
sapi saja ya wis pitik terus pokoknya muhtaram yang dimuliakan. Bahkan sampai pada anjing pun juga termasuk itu, anjing yang tidak galak. Nah, anjing galak gak masuk. Gak masuk itu. Nah, tadi ada 3 sebab-sebab tayamum itu. Sebab apa tadi? Sebab tayamum itu ada 3. Ada 3. Terus yang kedua dari apa ini? Yang kedua dari syarat. Kedua dari syarat kan tadi wasyaro itu tayamumi khamsatu asya'a. Terus kemudian disebutkan ada sebab-sebabnya. Sebab-sebabnya yang pertama tadi, kedua, 3 sudah sebab-sebabnya. Yang kedua, syarat yang kedua wasani dukhulu waqti sholat. Yang kedua, syarat sahnya tayamum itu harus sudah masuk waktunya sholat. Ini yakinan. Walaupun itu nanti dijamak sama takdim misalnya. Tapi meskipun dijamak takdim, ya harus sudah masuk waktu. Berarti kalau jamak takdim kan sudah masuk waktunya sholat yang pertama kan, berarti sudah masuk. Nah sholat yang kedua gimana, kan belum ada. Itu kan namanya kan nama saja dijamak kan, berarti kan ya di waktunya dibarengkan di situ waktunya. Jamak takhir jelas. Jamak takdim itu kan yang agak rodok. Jadi katanya kan tadi dukhul waktis sholat. Misalnya jamak takdim zuhur sama asar dilakukan di waktu zuhur. Lo asar sudah masuk belum? Belum. Tapi kan dia tayamum untuk sholat asar. Padahal sholat asarnya belum masuk. Iya, nah iya itu krono dijamak takdim. Jamak takdim itu kan waktunya, kalau takdim berarti di waktu sholat yang pertama. Kalau jamak takhir dilakukan di waktu sholat yang kedua kan itu bedanya. Berarti tayamum ya yang penting waktu nih sholat yang kedua itu belum masuk. Kalau sudah masuk ya malah batal. Jamaknya loh kan batal jamaknya. Wong jamak itu dilakukan di waktu salah satu dari 2 waktu itu kok. Nah, kok sampai masuk waktunya iki dijamak iki berarti piye kan juga. Nah, jadi kan batal jamaknya jadinya. Sebelum selesai sholat kok sudah habis. Misalnya ini loh, contohnya gini lah, contohnya sholat jamak takdim misalnya, dengan cara dia itu nggak ada air, dia tayamum mungkin yang pas neng perjalanan misalnya safir, tapi waktu nih zuhur itu wis mepet, sudah hampir masuk asar. Ketika dia melakukan sholat zuhurnya itu dengan niat jamak, dia niat jamak takdim, asar dengan asar ditakdim, zuhur selesai, terus dia tayamum lagi untuk melakukan sholat asar kan, jamak takdim kan, baru nyampe di 2 rakaat sholat asar, ternyata waktunya asar sudah masuk. Nah ini otomatis batal. Apa nih? Sholat jamaknya batal, tayamumnya juga batal. Kenapa tayamum batal? Sudah masuk asar kok, salahnya belum selesai tadi sholatnya, dan belum selesai, otomatis tayamum juga. Berarti bagaimana dia? Ya dia tayamum lagi terus sholat asar, tayamum lagi baru melakukan sholat asar. Ya asar yo gak dijamak-jamak, yo asar normal gitu, normal. Krono wis masuk sholat, waktunya sholat asar.
Tidak bermasalah dengan niat itu. Ya tidak masalah. Pertama itu tidak masalah. Yang jamaknya itu batal, gak sido digandeng itu loh, bisa dikumpulkan. Ya jadinya dewi-dewi sebenarnya sendiri-sendiri gitu. Ternyata waktunya sudah masuk, belum selesai sudah masuk, berarti batal otomatis sholat itu. Wajah maknya itu. Kalau nggak batal kan lanjut kan, nah, kalau batal ya sudah nggak bisa diteruskan, ya harus salat asar lagi. Maksudnya itu asarnya ya karena tayamumnya batal ya otomatis sholatnya juga batal, ya dia harus mengulang tayamum. Nah, fala yasihu at-tayammumu laha qabla dukhuli waqti, maka tidak sah bertayamum untuk melakukan sholat sebelum masuk waktunya sholat. Sebelum masuk waktunya sholat maka tidak boleh tidak sah melakukan tayamum. Jadi tayamum untuk sholat loh, maksudnya untuk sholat fardu loh, sah. Mau sholat zuhur jam 11 belum masuk waktunya sholat zuhur, dia tayamum dulu. Lah, mau apa? Mau melakukan sholat zuhur. Lah apa sudah masuk waktunya? Belum. Lah kok tayamum? Nah persiapan ya ndak sah. Ndak sah. Wong dia tayamum itu untuk melakukan sholat zuhur. Padahal tayamum itu li'annahu toharotun darurat, karena tayamum itu toharoh yang sifatnya darurat. Darurat itu toharoh darurat. Lah kalau darurat ya harus dipasne. Kalau darurat itu harus dipasne waktune. Wala darurata qoblal waktu, dan kalau sebelum masuk waktu maka itu tidak ada kata darurat. Sebelum masuk waktunya maka tidak disebut darurat, tidak disebut darurat. Darurat. Yang belum masuk. Terus yang ketiga, wasalisu tolabul ma'i ba'da dukhulil waqti binafsihi au biman adzina lahu fi tolabihi. Yang ketiga, mencari air. Ini ada syarat, harus mencari air dulu. Ketika sudah masuk waktunya itu, saya yakin masuk waktunya sholat, dia harus mencari air dulu. Nah, pencariannya itu bisa binafsi, dengan dirinya sendiri, atau dengan orang yang dia izini untuk mencarikan air. Kalau memang terpercaya, ingkar nasikotan walau wahidan, sebenarnya satu orang. Falau tolaba syakan fil wakti lam yakfi, kalau dia itu mencarinya air itu masih meragukan waktunya ini sudah masuk belum ya, nah maka itu ya nggak cukup, belum cukup. Jadi pencarian itu belum cukup, belum dianggap cukup untuk melakukan tayamum gitu loh maksudnya. Jadi masih meskipun sudah masuk lah ya, tapi dia ragu, ini sudah zuhur belum ya. Terus dia ya sudah, nggak ada air, harus golek-golek banyu. Itu pun belum cukup untuk dia diperbolehkan tayamum. Jadi harus yakin apa? Masuknya waktu, harus yakin. Baru dia mencari air. Nah, kadang-kadang juga wafat yajibu atau labqoblau, kadang juga wajib untuk mencari air itu sebelum masuk waktunya. Seperti halnya kama laukanat al-qafilatu azimatan la yumkinu qat'uha illa bil mubadarati qabla wakti. Misal rombongannya itu banyak, azimah, rombongannya besar, banyak sekali, yang tidak mungkin untuk qat'uha, tidak mungkin untuk memotong atau memutus rombongannya itu, melainkan dengan cara mubadarah, dengan cara bergegas segera sebelum waktunya. Ya misalnya kalau rombongannya banyak, bawa rombongan oke. Kalau menunggu waktu
sholat baru dia mencari air. Nah, baru mencari air. Nah, kira-kira kan ya nggak mungkin malah. Nggak memungkinkan untuk bisa mencari. Kenapa? Nah, karena anggotanya banyak. Kok malah nggak mungkin ya? Artinya itu gini ya, jadi gini saja lah contohnya gini. Kamu rombongan, misalnya ziarah, pirang-pirang bis misalnya. Kira-kira kuwi nek ning jeding antrine gimana? Lebih lama. Keri-keri sing mburi malah ra bagian banyu lah, ngono lho. Ini gambaran yang ada jedingnya saja, yang ada airnya. Kan golek-golek. Lah nek engko kabeh ngenteni wektune masuk terus sebelumnya enggak cari dulu masuk baru mencari malah ngentekne wektune sholat malah habis gitu loh, malah habis soalnya ada air saja kadang itu antrinya luar biasa kayak gitu, ada air saja sampai cuy-luy milihnya cuy sampai akeh ya kamu rombongan banyak tahu ada acara apa semuyup kadang wis ngawur sesuai ngawur sanggon-gon kadang sango kok banyu wah botol itu banyak gowo sanggon-gon ya. Kalau hanya beberapa orang itu masih terkondisi lah, kalau sudah banyak itu wes piye misalnya pokoknya nonton sepak bola supporter bal-balan wes piye wis kaya apa ya ngawur to wisan akhire wis ngawur nguyu sak nggon-nggon wis kudune piye sembuh seramus ra karu-karuan wis ora jeding piro kamar mandi cuma berapa wonge sak mono mbiyane ya suwe-suwe kan wis ngawur akhire wis terus apa tembok atau apa ono sekolah diturne sak nggon-nggon ngono akhire jadi itu kalau sudah kumpul orang banyak itu kayak gitu. Misalnya rombongan yang gue apa wijine rombongan gue bis akeh bis turun di rest area misalnya jedingnya kawanannya cuma berapa wong sing gak betah wis belet pipis kuwi kira-kira piye nunggu ngenteni apa wis nang guri alah ke belakang ya golek cari gelap-gelap itu wis motor nang ngono ya wis ngono kuwi wis sidone soalnya kemarin itu juga seperti itu kejadian itu Sidoarjo itu jadi ketika turun di rest area ternyata di rest area sudah penuh orang akhirnya bingung airnya habis terus kan gue udah cari tuh akhirnya mau aku tekan di desa karu-karuan boleh kampung boleh masjid yang terdekat harus nerobos pagar tol kan harus begitu nah maksudnya kan kayak gitu bayangnya kamu gak bayangkan yang sulit-sulit yang bayang sing enak ya ora kamu nalar kan. Jadi yang sulit-sulit itu harus membuat terobosan jalan ke kampung yang ada masjidnya di situ baru ada apa air ada baru seperti itu kan nyari kan ada nyari ya. Nah kalau di situ misalnya nggak ada terus piye terus itu kayak kon nunggu waktunya sholat baru nyari di situ nggak ada nyari lagi nggak ada lagi terus bagaimana jadi ketinggalan rombongan nanti tinggalan rombongan nah, jadi kayak gitu ya makanya tadi kan disampaikan dikatakan jadi kalau memang itu kofilahnya azimah kalau rombongan itu besar rombongan banyak tidak mungkin untuk memutus rombongan itu kecuali dengan mubadarah segera sebelum waktunya tiba dia sudah golek-golek dulu, oh gak ada ya sudah nah tayamum gitu kan. Nek gak ngono kok ketinggalan rombongan.
Terus lanjut. Wa yatlubu al-ma'a min rahlihi, maksudnya rahli ay maskanihi min apa ini? Min hujrin au ghairihi. Maka dia mencari air dari rohlahnya. Rohlah itu tempat penginapan atau pemondokannya. Maksudnya ya tempat ya rumahnya lah, di rumahnya. Min hajarin au ghairihi. Hajar atau hujrin apa hajarin atau hijrin. Gambarannya apa? Dengan cara dia yang meneliti ada air enggak di maskannya itu, di tempat di rumah itu ada air enggak. Kalau enggak ada ya terus waruf kotihi, tempat teman-temannya. Biasanya ini gini oh gue Mbah Min enek banyu pura yo, misalnya kan mati lampu misalnya gitu, mati lampu, pemadaman lampu 3 hari, sekira-kira ya ya toh, kelabakan kan, kelabakan. Memang digoleki jedenge amprul, waduh entek, demono entek, kono sing gak ada tampungan bak itu sudah tidak ada, habis kering semua. Golek nang ndi lah. Itu maksudnya itu tadi dimaskani kan gitu maksudnya. Terus di kira-kira masih ada simpanan air enggak ya, goleki. Karena di rumah tidak ada, terus di teman-temannya, rufqahnya, kanca-kancane biasanya jedingnya gede-gede, masih ada air enggak? Oh enggak ada ternyata. Ya sudah gitu. Jadi maksudnya rufqah atau teman-teman al-mansubina ini yang biasanya dia itu dinisbatkan kepadanya, pada biasanya umumnya dinisbatkan. Ya kalau kini ya sekitar sekitar itu loh teman-teman. Atau sekarang sudah ada WA misalnya, ada air enggak? Cik enek bayi kurang enam, masih ada air enggak di tempatmu? Ya tempat maksudnya dekat-dekatnya ini loh, saya dekat-dekat. Wahum al-muttahidun, mau yang mereka itu muttahidun ya lokasi lah. Apanya? Manzilan. Lokasi manzilan rumahnya, warohilan pemondokannya. Maksud pemondokan ya rumah sama aja. Jadi manzil terus rohilnya itu lokasi. Wa yastawibuhum madamal waktu mutasian. Ini kudu diratai, maksudnya itu misalnya sini nggak ada, Mbah Nuri nggak enak, gue Mbah Isah kayak enak, gue Mbah Min, terus Rono naik, maksudnya ini kan sak manzil orang sak lokasi pemukiman maksudnya. Tekok Rono kayak enak, tekok Rono kayak, yang penting apa? Waktunya masih, kalau waktunya nanti habis ya sudah ya cukup dan tayamum. Tanyakan itu ada air enggak, ayuna dia fihim man mahu maun ya judu bihi, siapa ya yang masih punya air, kalau masih saya minta buat saya untuk wudhu. Oh enggak bisa minta, harus beli. Nah, sauduan berapa? Sauduan 5.000 ya, enggak apa-apa ya, harus kalau seperti itu. Wah ini walau bisaman, walaupun dengan mengeluarkan biaya, walaupun dengan apa? Bayar, walau bisa mana maksudnya itu. Ya ditanya, misalnya WA, Indonesia Sopo Wono, ini Mbak Ririn misalnya, Mbak masih ada air enggak? Misalnya Royhan, ada air enggak? Nyala ngapain? Mau wudhu? Wah, ya ada ini, bayar. Terus berapa bayar? 10.000 per wudhuan, sak wudhu 10.000. Gimana harus seperti itu? Ya harus berarti harus bayar. Jadi tidak bisa yang gratisan tidak ada, nggak boleh seperti itu. Yang gratisan tidak boleh, ya nggak cukup itu, cuma itu. Wala aktasiu ala qoli ya judubi
mbok yo sing loman lah, ndak bisa itu karena semuanya sudah butuh ini loh. Masalah ini semuanya sudah membutuhkan dan ini sangat apa? Primer sekali akhirnya. Nah, sampai seperti itu. Jadi kebutuhan itu ketika sudah sangat mendesak, maka berapapun akan ditempuh. Kayak ngono akhirnya. Barang itu kalau langka dan sangat dibutuhkan, maka berapapun akan dikeluarkan untuk mendapatkannya, walaupun itu hanya segelas air. Ya enggak? Iya, kamu misalnya duit emas 1 kilo, tapi kamu butuh segelas air. Kalau enggak minum segelas air, kamu mati. Pilih di, mbok gegem emasmu tapi mati, utawa emasmu 1 kilo mbok tukar dengan segelas air. Jadi ngono kuwi ya, hukum apa? Hukum ya ngono kuwi hukumnya itu, ngono kuwi. Akhirnya gelem ra gelem, mau nggak mau harus menukarkan emasnya itu dengan segelas air. Gede ya bro, ya gede. Wah untuk emas. Nah terus Amro dewe habis itu kan airnya juga berkurang, dia harus mencari air lagi. Ya otomatis semuanya juga ditukar lagi kan ngono tuh situnya. Jadi lama-lama emas itu berharga tidak? Tidak berharga. Terus ketika sudah habis-habisan masih saja dia menggenggam emasnya, ada orang yang cuma 1 gelas dan dia tidak mau ditukar dengan itu, gimana? Berarti emasnya sudah nggak laku kan berarti? Berarti sebenarnya yang dibutuhkan orang itu mempertahankan hidupnya apa punya emasnya? Mempertahankan hidupnya kan berarti. Yang berharga mana? Nyawa dengan emasnya? Nyawa. Lah ngono lho sidone entek-enteke ku ngono, habis-habisnya begitu endingnya. Emas itu berharga ketika tidak ada masalah dengan urusan nyawa. Ya nggak ada masalah, artinya kondisinya normal itu berharga. Tapi kondisi darurat, kondisi yang sudah tidak ada harganya, jadi lebih berharga segelas air. Jadi ya. Jadi makanya ketika membanggakan itu, wah tidak bisa itu. Membanggakan itu kan ketika normal, ketika darurat nih, kondisi perang dan sebagainya. Butuh makan apa butuh megang emas? Ya pasti butuh makan, pasti butuh makan. Jadi kondisi yang darurat itu yang dibutuhkan orang itu tadi mempertahankan hidupnya untuk supaya tetap hidup. Nah hidup itu ya dengan asupan makanan, minuman, bukan megang emas. Megang emas mati nyapol, jadi tidak bisa. Jadi itu makanya kebutuhan makanan itu pokok, itu pokok. jadi misalnya mintanya itu atau mencari informasi itu ya tetap harus dikasih. Meskipun saya beli mau, saya harus begitu. Walaupun dengan membeli saya mau, harus begitu. Tidak cukup dengan siapa yang masih punya air saya minta, tidak bisa seperti itu, tidak cukup. Kenapa? Karena juga ada yang bakhil. Oh tidak bisa, ya harus beli dong. Wah kalau ini tidak jadi loh, tidak bisa. Ya harus kamu harus juga. Ya walaupun beli saya mau, harus begitu. Begitu. Kalau buta ayakula walau bisaman, walaupun dengan ada imbalan, Terus fa in kana munfaridan nadhara hawalaihi minal jihadil arba.
Jika dia tidak menemukan air di tempat itu, di tempat apa? Rohlahnya, di rumahnya, di teman-temannya. Misalnya dia itu sendirian itu berarti kan tidak ada temannya. Maka dia nazar, dia harus melihat. Ini tidak perlu jalan. Dia harus melihat, memandang di sekitarnya dari 4 arah. Jadi dia memandang sekitarnya di 4 arah. Ini tidak harus jalan ya, tidak harus jalan. Dia sudah cari-cari, sudah cari informasi ke teman-temannya, ternyata tidak ada. Dia harus memandang 4 arah. Inka nabi mustawin minal ardi, jika dia berada di tempat yang rata dan di situ tidak ada manek, tidak ada penghalang pandangannya, tidak ada yang menghalangi pandangannya seperti apa pohon-pohon dan batu-batuan misalnya, tidak ada penghalangnya. Dia harus melihat ke 4 arah itu. Mana 4 arah? Utara, timur, selatan, barat, utara, selatan, timur, selatan. Itu 4 arah. Dilihat, pandang. Artinya itu melihat ada indikasi di situ, terindikasi ada air, enggak gitu loh maksudnya. Jangan kamu di sawah sana, di sawah kering semua ya, surat kering semua. Kamu cari rumah kamu ya di sana misalnya. Kalau di rumah tidak ada, teman-teman kamu informasi tidak ada, terus kamu harus memandang ke 4 arah itu. Artinya itu ndelok, oh sana nggak ada, sana juga kelihatan tidak ada, sana juga kelihatan tidak ada, sana. Nah, terus tanda-tanda ada itu apa? Kan tanda-tanda ada itu kan ada kehidupan di situ. Misalnya ada burung-burung yang ngumpul lah, berarti di situ menandakan adanya air kan. Maksudnya kan itu. Ya. Awalnya minal ala ingka nabi sallallahu arti. Terus fa ingka nafiha irtifa'un wa khifadun taraddada qadra nadrihi ay al muqtadil. Itu tadi kalau di tempat yang rata, dia tidak perlu jalan, cukup memandang saja ke arah 4 arah. Kalau di bumi itu ada irtifaknya, misalnya di tempat yang legok luwih ya gitu. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah itu loh. Irtifa'un wa khifadun, ada yang tinggi, ada yang rendah, maka dia taraddad qadra nadri, maka dia taraddud, artinya itu dia jalan-jalan ya sekedar pandangannya. Misalnya kalau misalnya di pegunungan atau di sini lah misalnya, kamu kan nggak mungkin dong memandang di sini, dari sini lah memandang sampai Durjo kan nggak mungkin, paling cuma sampai di sawah itu kan, soalnya kan di situ akhirnya gini kan, naik gini. Nah, maksudnya itu dia itu tarodus sepanjang pandangannya, soalnya apa begini tempatnya. Nah kalau tadi yang mustawin tadi yang rata, lalu sepanjang pandangannya sampai mana, sampai Ngawi ya kan. Kalau jalan ketika untuk kerten wis lempoh kan, kayak berapa 4 arah loh, lempoh misalnya. Nah iya makanya tadi yang mustawin itu cukup hanya memandang saja, tidak perlu jalan. Kalau yang tempatnya itu begini, irtifa wan inkhifat, maka dia harus tarodud sepanjang pandangannya. Kan ini tidak mungkin jauh, hanya dekat, soalnya dipandang sana ternyata sana sudah ada yang tinggi, jadi yang sana sudah tidak kelihatan. Didelok rono, disurvei ada ndak, oh ndak ada, sana ndak ada ya sudah. Jadi bi ayya taraddada wa yamshi fi majmu'il jihad ila haddil ghausi la fi kulli jihatin. Jadi dia taraddud dan dia jalan di tempat kumpulnya jihad itu, tempat kumpulnya arah-arah itu sampai pada batas haddil ghaus. Haddil ghaus itu minta tolong. Batas minta tolong. Batas minta tolong itu maksudnya orang itu
membengok atau berteriak itu sepanjang mana, sejauh mana jaraknya bengok itu. Wong tolong itulah, itu kira-kira berapa meter orang mendengar suara itu? Kira meter kira-kira 100 meter terdengar enggak? Masih terdengar 100 meter terdengar. 200 meter enggak tahu kan? Nah, ada lagi yang mendefinisikan hadil ghaus itu bahwa qadruhulu tisahmin, qadru bahwa qadru gulwati sahmin. Jadi kira-kira lesatan anak panah. Nah, lesatan anak panah itu cara orang dulu ya, manah itu melempar anak panah itu 100 meter itu nyampe enggak? Nyampe 100 meter ya, 100 meter sak lapangan sepak bola ya. Nyampe enggak? Kalau orang dulu insya Allah nyampe. Nyampe. Nek orang sekarang ya nyampe. Senapan gede gue mung pirang meter jarak anu ya, jarak efektif lah ya. Cuma berapa meter ya? 10 meter efektifnya. 100 meter itu kena enggak? Sudah melengkung. Sudah melengkung melayang. Tapi kalau panah itu kan enggak kok lurus kan enggak tuh. Lesatan panah itu kan tetap, manah itu kan enggak kayak lomba panahan kayak itu kan enggak zaman dulu. Itu kan jarak dekat. Lah kalau jarak jauh ya kan ke atas. Ke atas. Loh orangnya di sana kok, lah iya dia itu kan memakai itu kan gravitasi loh, begini seret, begini loh. Di wong biyen ku wis asline wis ngerti hukum gravitasi sebenarnya. Pasti dia akan melengkung nanti. Lah kalau begini berapa itu lengkungannya? Begini cuma seret terus tetap melengkung. Nah, jadi lesatan anak panah itu ya kira-kira 100 meter nyampe 100 meter. Zaman dulu perang dulu itu kan perangnya kan langsung kan. Perangnya kan apa? Berhadapan langsung kan, soalnya kan ketemu langsung gitu. Jadi sebelum nyampe biasanya dia sudah di perang dulu, panah-panahan dulu kan biasanya. Kan jarak seperti itu 100 meter. Ada berhadapan 100 meter wis panah-panahan biasanya. Nah, itu tadi maksudnya tidak harus dia itu 100 meter ke sana, 100 meter ke sana, 100 meter ke sana. Enggak begitu juga. Jadi kumpulannya 100 meter itu. Jadi jadi misalnya ke sana, ke sana, ke sana, ke sana, itu kalau di total itu jadi 100 meter. Jadi kalau Jawa Hikmat berarti 25 meteran sudah cukup. Muter 25 meteran sudah cukup kan. Sudah cukup. Tidak berapa kalau 100 meter 4 arah 100 meter jadi setengah kilo kan. Hampir ya hampir setengah kilo jalan ke sana. Itu belum kalau balik lagi sudah 200. Ke sana lagi balik lagi 200, sama lagi berarti kan 200 kali 4 sudah berapa ya, hampir 1 kiloan kan. Tidak begitu artinya. Itu kalau kumpulannya itu, kalau dikumpulkan itu muternya itu kumpulannya ada hadil ghaus gitu loh maksudnya. Sudah ada jarak hadil ghaus di kanan kiri utara. Kalau di dia sana berapa kilo, berapa meter, terus lagi ke sana muter gitu. Oh enggak ada ya sudah saya ngomong.
Jadi itu pun juga ndak kok harus dikiteri kabeh ya bukan. Fa inal murada al ihatah bi haddil ghausi wa illam yamsi aslan. Itu. Yang dimaksud adalah ihatah, jadi meliputi semua, diliputi semua. Jadi yang secara haddil ghaus maksudnya itu pandangnya itu meliputi itu sampai haddil ghaus, walaupun dia tidak harus jalan ke situ, ndak. Artinya dia sudah memprediksi, oh situ ada air, enggak, kalau nggak ada, oh sana ada air, nggak ada, sudah secara prediksinya sudah prediksi nggak ada air, ya sudah gitu. Kalau misalnya diprediksi ada air, oh harus dia apa? Dia datangi. Ternyata nggak ada, ya sudah, ganti lagi yang lain, prediksi lagi. Nah, ya itu pun juga kalau dia jalan atau dia taradud itu, mundar mandir itu dirinya aman, artinya tidak ada bahaya, tidak ada yang membahayakan pada dirinya, tidak membahayakan pada anggota badannya, tidak membahayakan hartanya, dan tidak terputus dari teman, artinya ketinggalan dari temannya. Jadi misalnya kalau dia mundar mandir cari malah ketinggalan teman, nah ya sudah lah, itu tidak bisa, artinya tidak harus mundar mandir. Kalau dia keluar mundar mandir malah terkam harimau misalnya, tidak perlu mundar mandir. Kalau dia mundar mandir, dia tinggalkan rumahnya, malah rumahnya dimasuki maling, nah itu tidak perlu. Jadi tadi syarat tarodud itu mundar mandir itu, mundar mandir, terus jalan, mendatangi tempat yang dikira-kira ada ternyata tidak ada, mundar mandir dan tarodud. Itu tadi kalau aman terhadap dirinya itu aman, anggota badannya atau hartanya. Kalau malam-malam misalnya mengkhawatirkan dirinya, gelap misalnya, gelap kan subuh misalnya, gelap kan, cari air, kayak dia itu tempatnya di apa itu, pegunungan yang di jurang-jurang itu loh, misalnya di rumah itu di sana itu medannya kan berat lah, di yang gunung-gunung, misalnya rumah-rumah gunung itu kan membahayakan kan, batunya gede-gede, kadang licin dan sebagainya. Kalau dia mundar mandir, khawatir malah terpeleset, malah membahayakan diri, ya tidak usah mundar mandir. Mundar mandir apa? Mencari air tadi loh maksudnya, tidak usah. Terus yang keempat ta'adzur istiqmali, ta'adzur menjadi uzur menggunakan air alma, bi ay yakhafa min istiqmalil ma'i ala dhiyabi nafsin aw manfaati udwin. Jadi dia kalau menggunakan air, dia itu mengkhawatirkan atas hilangnya jiwa, mati misalnya. Kalau dia pakai air mati, kalau dia wudhu atau anggota badannya kena air dia mati, atau kehilangan kemanfaatan anggota badannya, tangannya misalnya, kalau dia wudhu tangannya itu malah jadi kaku, terus akhirnya nggak bisa digerakkan misalnya gitu, itu kan manfaatnya udwin. Terus wa yadkhulu fil udhri ma law kana bi qurbi ma'un wa khafa law qasadahu min sabu'in aw aduwin, juga masuk dalam masalah uzur. Jadi kan tadi uzur tidak bisa menggunakan air karena ada uzur. Uzurnya apa? Uzurnya adalah misalnya dia binafsin, misalnya mati, atau
kemanfaatan anggota badannya itu jadi berkurang atau jadi hilang. Termasuk juga uzur, seandainya atau masalah jika di dekat air itu ada, seandainya dia ke situ dia takut apa? Ada binatang buas atau ada musuh. Kalau misalnya musimnya perang, misalnya masa-masa perang. Jadi air yang laukan al-ma' fi hadil ghaus ya hadil qurbi, di hadil ghaus, di batas minta tolong itu, misalnya di jarak 100 meter itu ada air, dia ngerti di situ ada air. Atau di dekatnya lah, enggak sampai ke situ, misalnya di depan masjid itu ada air. Tapi kalau ke situ, lah di situ ada harimau yang nunggu, atau ada anjing galak, atau ada serigala, atau ada musuh. Misalnya situasinya perang, ada musuh di situ. Nah itu juga sudah termasuk uzur. Atau ada ular, misalnya airnya itu dikitari, dilingkari ular gede misalnya, mau ngambil mesti takut orang, nggak berani. Atau di dekatnya saja ada ular gede misalnya, siap matuk lah, itu tetap nggak berani kan, nggak berani lah. Atau di situ ada harimau yang nunggu sih diam saja, melilik, wedi misalnya, ada pelili macan, kan takut lah. Ini satu au alamalihi, atau dia mengkhawatirkan hartanya. Selain harta ghairil mal alladhi yajibu badru fima itoharo, selain harta yang wajib untuk dia serahkan untuk air bersuci jika ada. Ingkana yuhasiluhu bilang iwadin, jika ada dia hasilkan, dia dapatkan tanpa ada iwat, tanpa bayar, jika ada. Jadi yang dikhawatirkan apa? Harta selain harta yang wajib. Lah kalau harta yang wajib untuk dikeluarkan, ya nggak perlu dikhawatirkan, memang itu harus dikeluarkan untuk apa? Bayar, seumpama membayar. Yang dikhawatirkan itu selain itu, harta selain itu. Engko nek tak tinggal, engko hartaku malah, bondoku, duitku malah dicolong wong. Nah selain duit sing dienggo arep nggo tuku lho ya, ini selain itu. Colong wong piye ya, berarti itu juga uzur namanya, uzur. Ate ijatah membayar cacah ya, bayar SPP, bayar yang pondok ya, malah dicolong wong serasi membayar cacah minggu. Nah, ini berarti harta selain duit, selain untuk membayar air. Nah, sing duit membayar air, ya tidak perlu dikhawatirkan, itu memang harus diberikan. Min sarikin aw wasibin, dari sarik pencuri atau orang yang gosok. Berbeda kalau hartanya orang lain yang dia tidak wajib untuk menahan atau untuk menjaga harta itu, harta orang lain. Kalau hartanya orang lain yang tidak wajib untuk dijaga, enggak. Atau ikhtisos itu sesuatu yang menjadi kekhususannya, ketertentuannya. Misalnya apa? Anjing, itu ini ikhtisos. Dia itu memiliki anjing itu menjadi kepemilikan atau bukan? Bukan, anjing itu bukan milik. Rehan melihara anjing, itu miliknya Rehan apa bukan? Bukan. Lu kan yang melihara kan, yang beli kan Rehan. Iya, itu secara itu bukan kepemilikan, itu namanya ikhtisos. Ikhtisos itu kekhususan.
itu tidak bisa dimiliki. Nah, milik itu bisa ditransaksikan, padahal itu nggak bisa ditransaksikan, maka bukan disebut kepemilikan, tetapi ikhtisos. Nah, bahasa fikih ngono, ikhtisos. Kayak kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran hewan itu, kotoran yang najis itu juga bukan milik, tapi itu ikhtisos. Saya punya kotoran sapi banyak. Bahasa kita punya itu kan berarti miliknya kan berarti. Tapi bahasa syar'inya tidak bisa begitu. Saya punya ikhtisos. Nah, apa? Kotoran sapi. Nah, terus maunya ya beli saja, tidak bisa dibeli. Karena ikhtisos itu nggak bisa dijual belikan. Nah, kalau begitu gimana ya? Pindah sing ngopeni, pindah sing melihara, pindah yang rawat, namanya memindah tangan, naklul yad, mindah penguasaan. Mindah, jadi misalnya Rehan duwe anjing, duwe asu, terus Doni arep tuku, kan anjingmu bagus itu ya, tak beli ya. Nggak bisa itu, nggak bisa. Lah terus piye? Yo naklul ya, bahasanya naklul ya, jadi pindah tangan, tidak jual beli transaksinya, pindah tangan. Nah, terus gimana ini? Ya pindah tangan ya, yang dulu yang melihara kan ya disuruh melihara Doni, gantian melihara Doni. Nah terus biaya kemarin gimana? Lah itu kan beda lagi, itu bukan transaksinya jual belinya, bukan transaksi jual beli tuh. Ayam melihara ini sudah habis sekian loh, kamu ganti tuh. Nah berarti kan wes tak kirim itu, ganti ruginya, maksudnya itu biayanya itu kamu beri ya, bukan jual beli. Tapi enak duitnya ya enak. Iku lek di misalnya kalau dibahas sama orang yang nggak paham tentang ilmu syariat, nggak paham dengan ilmu fikih, ya tetap ngeyel. Lah itu kan podo itu akhirnya kan podo nganggo duit tuh, podo kan ngono lah. Nah kan sama saja. Kamu dapat duit, mereka dapat duit, goro-goro ngekekne apa? Asu neng gone Doni, dihumiten Doni. Ya ini kan ganti rugimu. Lha iku podo wae namanya, podo karo asune Roekan didol ning Doni padha ngono. Lah ini secara syariat tidak bisa begitu. Beda. Jadi beda istilah, beda bahasa, beda transaksi. Sudah. Nah, engko sama riba, sama bank, kalau riba atau enggak, ya podo sakjane iku karek iku transaksinya bagaimana? Fisul bil aqdi atau fi wairi sulbil akdi, atau di dalam akad atau tidak, mengunutok saja nih. Ketika itu transaksi tambahnya itu visul di dalam akad, ya berarti ya tidak. Kalau itu di luar akad, ya berarti ya tidak. Mengunutok saja nih. Nah terus bedanya apa? Bedanya yang transaksi ini. Jadi ya sak repotan kan ini. Wong awam misalnya kalau dikatakan seperti itu, ya saja nih kan akhirnya podo wae itu saja nih. Podo wae kayak utangan 1000, terus balekne 1.500 misalnya 1.500. Kan yo podo wae kayak tambahan. Enggak, satunya transaksinya begini. Ini saya kasih kamu 1.000, tapi nanti balikkan 1.500. Ini jelas kalau ini. Ini jelas, ini apa riba, narik keuntungan di dalam akadnya, jelas. Lalu begini, ini ada uang 1.000, ini om pakai utang yang ya. Terus akhirnya ketika Doni membalikan, terus bilang ini saya tambahi 500. Riba enggak? Ya enggak, karena tidak ada transaksi ketika awal tadi, enggak ditransaksikan di awal. Apa? Tambahannya enggak ada transaksinya. Jadi menukui gaya seperti itu.
Tapi nek dilihat secara sekilas kan sama. Podo ae kan. Apanya? Prakteknya kan sama saja. Podo ae baliknya 1.500 kan sama. Tapi dalam transaksinya ya sama. Ikhtisos tadi loh. Ikhtisos tadi apa? Barang-barang najis yang tidak bisa dimiliki. Kayak apa? Anjing, kotoran, telak wedhus, telak sapi, itu namanya ikhtisos. Itu nggak bisa ditransaksikan, nggak bisa diakali. Bisanya apa? Hanya naklul yang pindah penguasaan, bukan kepemilikan ya. Mulai kepemilikan ya berarti milik itu bukan naklul milki, tetapi naklul yadi. Yad itu kekuasaan, penguasaan, atau ya perawatan lah, merawat. Hanya jadi perdebatan, lalu pupuk kandang itu gimana? Itu kan dijual belikan. Nah, bahasanya jual beli ya tetap tidak bisa. Nah, jual bahasanya itu naklul ya atau mindah ya tidak apa-apa lah. Terus duitnya piye lah? Duitnya kan biaya apa? Opahnya dia ngerawat, bukan ngergani, bukan menilai kotorannya itu, karena kotoran tidak bisa menerima nilai, ngono lho ya. Najis itu tidak bisa menerima untuk dinilai. Jadi nggak bisa menerima untuk dinilai. Nah, kalau misalnya buku ini bisa menerima dinilai enggak? Ya, bisa. Bisa. Kira-kira berapa nilainya? Misalnya 20.000 misalnya. Ini kan bisa dinilai. Nah, kalau misalnya aku duwe jenis telak cecak sak misalnya, bisa dinilai enggak itu? Secara syar'i enggak bisa dinilai. Sing dinilai ku opo nih? Wong telak kok dinilai kayak gitu loh maksudnya itu. Wong telak kok dinilai. Nah, tetapi ketika itu nanti berubah, ini bukan telaknya, zat yang ada di situ ini sangat bagus untuk ini misalnya lah. Kan berarti kan berubah lagi. Nek telake dinilai enggak? Enggak ada nilainya. Meskipun oke malah gila nih kan gitu loh. Jadi maksudnya dinilai ngono kuwi lho maksudnya tak bahasanya. Anjing itu bisa dinilai enggak? Diberi nilai enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena dia menurut Syafi'iyah itu najis secara zatiyahnya itu najis. Iku padha kaya telek barang ngono kuwi sama, maka ndak bisa menerima nilai. Kalau nggak bisa menerima nilai berarti nggak bisa dimiliki. Kalau nggak bisa dimiliki ya bukan milik, berarti bukan milik. Lah berarti terus apa? Ya berarti ikhtisos tadi kekhususan itu. Lah bahasane semono lampu lah. Ulama ngono kuwi. Dia misalnya wasif. Wa yujadu fi batin muslimatni fi hadha syarti ziyadatu ba'da ta'adzur istimalihi wa ya wa iwazuhu ba'da talabi. Dalam sebagian naskah matan di dalam syarat ini ditemukan tambahan setelah kata-kata musnad ta'adzur istimalihi. Setelah kata ta'adzur istimalihi ada tambahan kata wa iwazuhu ba'da talabi, dan dia tidak mampu mendapatkan air setelah mencari. Setelah mencari kemana-mana, sudah dikelilingi itu, sudah mencari dalam radius hadil ros, ternyata tidak ada, ya berarti baru dia diperkenankan untuk bertanya. Wa hadza udhrun hisyun, ini adalah uzur yang nyata. Wa hadza udhrun hisyun, ini uzur yang nyata. Nah, wa amma ta'adzuru isti'malil ma'i fa huwa udhrun syar'iyyun. Nah, ini loh, akhirnya kamu ngerti ya.
ada uzur hissi, ada uzur syar'i. Kalau ta'adzur, jadi tidak bisa menjadi uzur untuk menggunakan air, jadi uzur ya. Jadi ada uzur untuk menggunakan air, itu namanya uzur syar'i. Tapi kalau enggak ada air sama sekali, itu namanya uzur hissi. Uzur hissi, uzur yang nyata. Ya, memang nggak ada, nggak ada air, itu berarti kan hissi, secara nyata nggak ada. Tapi kalau ada air, tapi saya kalau pakai air jadi sakit, itu namanya uzur syar'i. Namanya uzur syar'i. Nah, fal udhru asy-syar'iyyu kal maradi wa nahwihi la i'adata fihi mutlaqan bi syarti ikhbarit tabibi al-'adli fil marad. Uzur syar'i seperti sakit dan semisal sakit atau tambah parah dan sebagainya tadi, atau ada cacat misalnya, cacat dan sebagainya. Lah itu tidak perlu i'adah secara mutlak. Jadi sholatnya itu tidak perlu diiadah, nggak perlu diulang. Jadi sudah gugur sholatnya itu, kewajibannya sudah gugur. Tapi dengan syarat apa? Ya syaratnya harus ikhbari tabib al-'adli fil marad. Jadi harus ada keterangan dari dokter tentang sakitnya itu. Memang ini dari dokter ini nggak boleh pakai air lah, berarti itu sudah memenuhi uzur syar'i, ngono lah. Nek ngarang dhewe ya gak oleh. Duga-duga sendiri nggak boleh. Jadi harus ada apa? Keterangan dari dokter yang adil, dokter yang beneran, yang sungguhan. Jadi misalnya Royhan gara-gara apa, tangannya apa, harus nggak berani pakai, nggak bisa, itu belum dikatakan uzur syar'i. Lah tapi kalau kamu konsultasikan dulu ke dokter, tanya dokter, kata dokter oh nggak boleh itu, nanti tambah parah begini bahaya, nanti tambah, lah berarti itu baru boleh tidak pakai air, namanya itu baru uzur syar'i. Ya. Jadi diingat-ingat ya, ojo ngarang dhewe ya, jangan ngarang sendiri. Wah baru bisa, oh gak berani lah nanti sakit lah. Cari sopo ngomongin informasi dokter itu ngarang-ngarang di padu nih mau kena, aduh itu tidak bisa seperti itu. Ya makanya dokter di sini juga apa, mempunyai peranan yang sangat penting. Peranannya dokter di sini juga penting karena dia sumber informasi tentang apa, kesehatan itu, penyakit dan seterusnya. Jadi makanya ada kata lain itu biasanya ahli kubro. Ahli kubro siapa? Ya dokter itu kalau dalam masalah penyakit. Ahli kubro itu. Ahli kubro itu ahli waspada. Maksudnya orang yang apa? Yang ngerti lah, orang ngerti. Orang yang ngerti, orang yang paham, yang tahu tentang keadaan. Ahli kubro. Di sini siapa? Maksudnya di sini ya dokter. Tabib itu. Tabib al-'adli. Nah, sekarang yang uzur hissi. Tadi kan uzur syar'i itu ndak i'adah sholat, ndak perlu i'adah sholat secara mutlak, asalkan memang ada informasi dari dokter tentang sakitnya itu. Nah sekarang kalau uzur hissi, wal uzru al hissi in kanat as-sholatu bi mahallin yaghlibu fihi wujudul ma' wajibat al i'adatu. Uzur hissi apa? Tidak ada air. Jika sholatnya itu di tempat yang mana pada umumnya di situ ada air, maka wajib i'adah. Misalnya di sini ini loh, sini. Di sini kan umumnya ada air. Kok nggak ada air gara-gara pemadaman listrik, nggak ada, misalnya nyala, terus kamu melakukan tayamum, maka wajib i'adah. Wajib i'adah. Jadi misalnya ndek sholat zuhur mau sholat zuhurmu tayamum, guru-guru kok gak enak banyu di sini. Lah nyapa kok gak enak banyu? Biasanya enak listriknya padam. Akhirnya nggak ada air yang ngalir.
Tapi kan biasanya kan enek. Terus kamu zuhurnya dengan tayamum. Maka bagaimana? Sholat zuhurmu yang dengan tayamum itu wajib kamu iadah. Nek wis enek banyu, wis enek air. Untuk ulang lagi. Jadi cik tanggunganmu itu belum gugur secara sempurna. Iya, makanya kan di dalam teks yang lain itu mahalin tayamum yang wajib untuk ngulang sholatnya itu yang bagaimana? Ya, yang ini maksudnya di tempat yang mana di situ umumnya ada air, biasanya ada air, tapi kenyataannya enggak ada. Lah itulah wajib ada. Wa in kana bi mahallin yanduru fi wujudul ma aw yastawi al amroni fala i'adata. Kalau di tempat dia sholat itu biasanya langka air, jadi langka air, atau kedua masalah itu sama, artinya ada atau tidaknya itu sama. Kadang ada, kadang langka, kadang enggak ya itu. Ya fala yang ada, makanya tidak ada ya ada, nggak perlu ya. Misalnya kalau yang enggak ada, misalnya langka ada, ya di kebun misalnya kan jarang ada air di situ, maka ya tidak wajib. Ya, tapi kalau di perumahan ini biasanya ada, terus suatu saat tidak ada gara-gara mati lampunya, ya wajib ya ada ini wajib ya ada. Itu yang uzur apa tadi? Uzur hissi. Nah terus fal ibratu bimakani sholat la bimakani tayamum, maka ibrohnya yang menjadi perhitungannya, menjadi pertimbangannya adalah tempatnya sholat, bukan tempatnya tayamum. Meskipun tayamum ning kono, tapi menehmu sholat itu nggon biasane enek banyu terus gak enek. Lah itu ya wajib ada. Wajib ada. Atau tayamummu di tempat biasanya ada air, tapi sholatmu di tempat yang tidak biasa ada air, ya berarti tidak wajib ya ada. Jadi ibrohnya itu makanis sholat, la makanit tayamum, la makanit tayamum. Bimana bimakan kama anal ibroh tapi waktu fi'lis sholat la bi jami'us sunnah, sebagaimana halnya ibroh atau pertimbangannya itu waktunya melakukan sholat, bukan seluruhnya kesunahan. La bi jami'us sunnah, bukan seluruh kesunahan. Nah, kalau yang di situ kumpul dua hal, ada uzur syar'i, ada uzur hissi, seperti kama idza hala baina wa bainal ma'i sab'un. Seperti di situ ada air tapi terhalang apa? Sabuk, misalnya ada harimau atau ada serigala atau binatang buas. Li'anal hailu la tahisyun wa nayusyar'i 'anil mubasyarah bima fihi dororun syar'iyun. Terhalang itu adalah hissi, kemudian tidak boleh mubasyarah dengan sesuatu yang ada dorornya, itu adalah syar'i. Ya. Dipahami sini ya. Hailulah terhalang itu kan isi uzur isi nyata kan, itu nyata. Terus tidak boleh melakukan hal tindakan-tindakan yang membahayakan pada diri sendiri, itu adalah uzur syar'i. Berarti kan di situ ada kumpul dua. Tadi apa? Ada air tetapi terhalang oleh binatang buas. Kalau ke situ membahayakan dirinya, berarti itu uzur syar'i. Syar'i apa isi? Syar'i. Terus terhalang, benar-benar terhalang, kelihatan terhalang itu adalah uzur hissi kan, nama. Nah ini kan berarti ada dua uzur sekaligus dalam satu kasus, dalam satu keadaan.
udzur hissi dan udzur syar'i, maka fala i'adata fi mutlaqan ala mu'tamad. Maka tidak ada i'adah, tidak perlu ngulang sholatnya ketika dia melakukan sholat dengan tayamum. Kenapa? Yang ditonjolkan itu adalah udzur syar'inya. Yang ditonjolkan adalah udzur syar'i. Tadi kan kalau udzur syar'i tidak perlu i'adah. Kalau yang i'adah tadi udzur hissi, itu pun yang fi makanis sholat alladzi yaghlitu fihil ma, yang umumnya itu ada air ketika dia sholatnya itu di tempat sholatnya itu, bukan tempat tayamumnya, tempat sholatnya umumnya ada air. Kan hanya itu yang apa? Yang harus iadah kan itu, kasus itu. Nah, ini kudu diingat-eling-eling, dipahami. Terus soalnya ada istilah-istilah ini nanti berikutnya ada istilah-istilah kayak gini. Kalau ada istilah muncul istilah yang ini, pahamanmu langsung ke situ. Oh lah, yang itu maksudnya, ngono ya. Jadi maksudnya yang itu, maksudnya yang ini, maksudnya fi makani sholat alladzi yaghlibu alaihil ma, itu maksudnya itu yang ada ya, tayamum yang iadah maksudnya yang itu. Nah, harus ada sholatnya ya, maksudnya tayamum yang kayak gitu itu tadi, sholat yang seperti itu, fi makanin yaghlibu fihi alma, itu tadi masuk ke udzur hissi. Paham ya, udzur hissi karo udzur syar'i. Jam 6.